Selamat pagi, anak-anak sekalian dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat bertemu dalam video pembelajaran kali ini. Ibu, nama lengkap Anastasia Nolekelen. Kalian bisa menyapa Ibu dengan sapaan Ibu Anas. Nah, untuk satu semester ke depan, kita akan berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama dengan saya sebagai guru mata pelajarannya. Dan pagi ini kita akan memulai pelajaran atau materi yang pertama. Ibu akan sajikan materi yang pertama yang kita pelajari dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Yaitu yang pertama adalah aku citra Allah yang unik dan tugasku sebagai citra Allah. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir atau proses pembelajaran selesai. Adapun beberapa tujuan tersebut yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Juga dapat merumuskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 dan bisa menyusun doa syukur sebagai citra Allah yang unik. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembahasan materi ini, Ibu mengingatkan kita semua untuk jangan lupa berdoa ya sebelum melanjutkan atau mendengarkan materi Ibu selanjutnya. Baik, anak-anak sekalian, jika di hadapan kalian ada kitab suci, maka bisa membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Di dalam kitab Kejadian tersebut, kita bisa mengetahui mengapa manusia disebut sebagai citra Allah. Nah, anak-anak, manusia disebut sebagai citra Allah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu mengapa manusia disebut unik? Tadi kan pembahasan kita itu, aku citra Allah yang unik. Nah, kalau disebut sebagai citra Allah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu mengapa manusia disebut unik? Karena manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan itu baik secara fisik, sifat, bakat, kemampuan, maupun pengalaman. Jadi masing-masing mempunyai perbedaan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sama segala-galanya, tetapi memiliki perbedaan. Itulah yang disebut unik. Makna manusia sebagai citra Allah yang unik berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 berdasarkan penjelasan tadi adalah manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah yang berbeda satu sama lain baik dalam hal fisik, sifat, bakat atau kemampuan maupun pengalaman. Nah, anak-anak, banyak kita jumpai kondisi dalam ciptaan Tuhan itu sudah menjadi rusak, seperti terjadinya tanah longsor, bencana banjir, sampah yang berserakan, gempa bumi, kemarau panjang, kebakaran hutan, penebangan pohon secara liar, dan sebagainya yang terjadi di muka bumi ini, baik itu kita dengar melalui TV maupun kita alami sendiri atau kita baca dalam media-media sosial lainnya. Di sini Ibu akan memberi contoh berupa gambar-gambar situasi atau kondisi yang kita temui seperti yang dipaparkan tadi. Misalnya ada banjir, ada sampah di saluran air yang membuat air menjadi tergenang dan ada tumpukan sampah di depan rumah. Nah, di sini apa faktor penyebab kondisi yang terjadi tadi? Yang pertama itu keegoisan manusia yang tidak lagi memikirkan orang lain. Kedua itu karena kesombongan manusia untuk memanfaatkan isi alam demi memperkaya diri. Ketiga,
keserakahan manusia yang ingin menguasai alam ciptaan Tuhan. Dan yang keempat yaitu mentalitas manusia yang malas dan mau instan saja. Nah, ini faktor-faktor penyebab dari kondisi alam lingkungan yang terjadi saat ini. Karena keegoisan kita, karena kesombongan kita, karena keserakahan kita, dan karena kemalasan kita, maka terjadilah lingkungan, kondisi atau situasi alam, kondisi alam yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Nah, untuk setiap kondisi alam atau situasi yang terjadi itu, di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 tuh dikisahkan dari kisah penciptaan secara jelas menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya baik adanya. Artinya, dalam ciptaan Tuhan, alam ciptaan yang diberikan atau diciptakan oleh Tuhan itu dalam keadaan baik. Nah, manusia yang diciptakan secitra dengan Allah sendiri atau disebut dengan manusia itu citra Allah tadi, diberi tugas. Nah, sebagai citra Allah, kita diberi tugas untuk pertama, beranak cucu dan bertambah banyak melalui peristiwa kelahiran turun-temurun. Kedua, kita juga diberi tugas untuk memenuhi bumi dengan menumbuh kembangkan isi alam supaya bertambah banyak. 3. Menaklukkannya. Berarti manusia merawat, menjaga, dan melestarikan alam semesta. Selain kita memenuhi bumi dengan menumbuh kembangkan isi alam, kita juga harus bisa menjaga, merawat, dan melestarikannya. Dan yang keempat, menguasai ciptaan Allah lainnya, artinya kita dipercayakan Allah untuk menjaga dan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk diri sendiri. Nah, bagaimana sikap manusia atas tugas yang diberikan oleh Allah tadi? Tadi disebut kita diberi tugas untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lainnya. Namun, perlu dipahami bahwa panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yakni keselamatan seluruh umat manusia dan lingkungan alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas tugas yang diberikan Allah itu. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan seluruh kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan alam demi keselamatan dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Nah, kalian boleh menuliskan dalam bukumu bagaimana cara kalian menjalankan tugasmu sebagai citra Allah yang unik. Karena kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi Allah. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia sendiri. Nah, anak-anak, saatnya kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah dengan menanam, merawat, memelihara, melestarikan, dan bukan dengan menghancurkan dan menguasai. Hal tersebut kita bisa mulai dengan melakukan hal-hal yang kecil, seperti menanam bunga di rumah, gerakan penghijauan di lingkungan sekolah, buatkan gerakan Jumat bersih, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan dan menghijaukan lingkungan rumah, dan lain-lain. Siap untuk bekerja, merawat, dan melestarikan. Itulah cara kamu untuk melakukan atau menjalankan tugasmu sebagai citra Allah yang unik. Demikian pembelajaran kita hari ini, kali ini tentang aku citra Allah yang unik dan tugasku sebagai citra Allah. Nah, sebagai penutup di akhir kata ini, Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian semua bahwa orang yang berani bangkit dari kegagalan bakal jadi sukses. Oleh karena itu, tetap bangkit meskipun jatuh berkali-kali, bangkit juga berkali-kali. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.